Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Vidya harap kabar kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 1 mata pelajaran matematika. Kita akan mempelajari tentang nama dan lambang bilangan ribuan dan puluh ribuan, urutan bilangan, nilai tempat bilangan, dan penjumlahan susun ke bawah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, siapkan buku tema kalian dan buku catatan. Kita kemarin telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya yaitu berkembang biak. Kita telah mengetahui bahwa ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang dihasilkan ikan tidak hanya satu dalam seumur hidupnya, tapi ribuan. Banyak bukan? Lalu, tahukah kamu bagaimana menulis angka atau bilangan ribuan dan puluh ribuan? Dan apa itu bilangan ribuan dan puluh ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh, ada 1,346, maka dibaca 1346. Di sini angka 6 adalah satuan, angka 4 adalah puluhan, angka 3 adalah ratusan, dan angka 1 adalah ribuan. Jangan lupa, setelah 3 angka di belakang maka diberi titik. Maka dibaca 1346. Jika bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contoh 23.541. Nilai tempat bilangannya 1 adalah satuan, 4 adalah puluhan, 5 adalah ratusan, setelah itu titik, lalu 3 adalah ribuan, dan 2 adalah puluh ribuan. Maka dibaca 23.541. Sudah paham? Jadi, jika Bu Vidya menyebutkan bilangan 4.573, maka menulisnya adalah 4.000 ditulis 4 di paling depan, lalu 500 kita tulis angka 5, 70 kita tulis angka 7 untuk menempati puluhan, dan 3 kita tulis 3 untuk posisi satuan. Jangan lupa setelah 3 angka paling belakang kita beri titik. Begitu pula dengan bilangan puluh ribuan. Tadi kita telah belajar tentang bilangan ribuan, bilangan puluh ribuan, serta nilai tempat bilangannya. Tentu sekarang kalian telah memahami bilangan ribuan dan puluh ribuan. Sekarang waktunya kalian belajar untuk mengurutkan rangkaian bilangan atau rangkaian dari beberapa bilangan. Nah, sesuai di buku tema kalian terdapat beberapa bilangan yang tersusun secara acak. Di sini tugas kalian adalah susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang ke terbesar. Kalian perlu memperhatikan bilangan awal pada setiap bilangan. Jadi di sini ada angka 5, 3, 1, 2, dan 4. Dari angka 5, 3, 1, 2, dan 4, angka yang terkecil adalah angka 1. Maka
bilangan 1250 adalah urutan yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan 2000, 3000, 4000, dan 5000. Maka jika perintahnya susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar, kita bisa menuliskan angka 1250, lalu 2250, 3250, 4250, dan yang terakhir adalah 5250. Jika kita ubah perintahnya untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka di sini Bu Vidya memakai bilangan yang sama dengan soal sebelumnya. Namun perintahnya Bu Vidya rubah dengan mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat lagi bilangan atau angka paling depan. Di sini ada angka 5, 3, 1, 2, dan 4. Maka jika perintahnya disuruh mengurutkan dari yang terbesar, maka 5250 adalah menempati posisi pertama. Lalu dilanjutkan dengan 4250, lalu 3250, 2250, dan yang terakhir adalah 1250. Kita bisa menuliskan angkanya sebagai berikut. Nah, kalian sudah bisa untuk mengurutkan bilangan. Sekarang terdapat contoh lain tentang data perolehan susu sapi pada sebuah perusahaan. Kalian bisa melihat pada buku tema halaman 42. Di situ terdapat 5 perusahaan dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan berbeda-beda setiap perusahaannya. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Dari nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, jika kita mau mengurutkan, maka kita harus memperhatikan data atau tabel di setiap soalnya. Di soal nomor 1 ini, yang ditanyakan adalah manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Tugas kita adalah mengurutkan dari yang jumlah susu kemasannya paling banyak ke yang paling sedikit. Di sini ada angka 1, 3, 4, 3, dan 2 di awal. Maka dari itu, sesuai yang Bu Vidya bilang tadi di awal, kita harus mengurutkan dari bilangan ribuan, yaitu bilangan yang paling depan. Di sini bilangan 1, 3, 4, 3, dan 2 yang paling besar adalah angka 4. Jadi 4.800 adalah yang paling banyak pertama. Lalu di sini ada angka 3, sama-sama angka 3. Kita lihat angka ratusan di belakang angka ribuan, ada angka 2 dan angka 0. Maka kita pilih 3.250 adalah terbesar kedua. Lalu 3.000 adalah yang terbesar ketiga, menyisahkan angka 2.200 dan angka 1.200. Dari dua angka ini yang paling besar adalah 2.200, maka 2.200 adalah terbesar nomor 4. Yang terakhir adalah 1.200 pada nomor 5. Jadi jawabannya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Jawabannya adalah perusahaan C, D, B, E, dan A. Di sini adalah tugas kita adalah mengurutkan dari yang terbesar atau yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kalian bisa coba mengerjakan sendiri untuk nomor 2. Nah, sekarang di soal lain, pada tabel hasil perolehan susu di perusahaan yang sama, terdapat soal berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Kita lihat lagi tabelnya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Maka kita fokus hanya di perusahaan A dan B. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.000
200 kotak. Perusahaan B adalah 3.000 kotak. Setelah itu kita beri garis, dan karena di sini soalnya jumlah susu kemasan, maka kita berikan tanda plus atau tambah. Dalam berhitung susun ataupun jumlahan susun atau pengurangan susun, yang kita dahulukan adalah angka paling belakang. Jadi di sini ada angka 0 ditambah angka 0, hasilnya 0. Lalu ke depannya adalah 0 ditambah 0 adalah 0, 2 ditambah 0 adalah 2. Yang terakhir adalah angka ribuannya, yakni 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Jangan lupa setelah 3 angka paling belakang diberi titik. Jadi jawaban untuk nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak. Ingat, jika terdapat soal tentang penjumlahan, maka kalian harus berhitung secara susun. Nah, tugas hari ini adalah menyelesaikan soal di buku tema halaman 44 dengan menggunakan cara berhitung susun ke bawah yang telah Bu Vidya ajarkan. Tugas ditulis yang rapi di buku catatan tema. Lalu tugas kedua adalah menyebutkan bilangan ribuan dan puluh ribuan dengan benar. Tugas akan direkam atau melalui voice note dikirim ke WA. Nah, cara mengerjakan tugas nomor 2 adalah nantinya Bu Vidya akan mengirimkan angka ke WhatsApp, lalu kalian voice note untuk menyebutkan bilangannya. Contoh, jika Bu Vidya mengirimkan angka dengan angka 5.271 dan 23.328, maka kalian voice note mengirimkan dengan format seperti berikut. Nomor 1, 5.271. Nomor 2, 23.328. Seperti itu, bisa bukan? Nah, karena Bu Vidya ingin tahu apakah kalian sudah bisa untuk menyebutkan nilai tempat bilangan dengan benar. Selamat belajar anak-anak, selalu mengutamakan menyelesaikan tugas lebih awal ya. Bu Vidya tunggu tugas kalian, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pembelajaran hari ini Bu Vidya tutup dengan bacaan hamdalah agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Vidya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila wal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.